Orang tuaku membuang aku, Mbah, ketika aku masih di dalam kandungan. Melas tenan kamu, Nduk, Nak. Kami anak yang tidak diinginkan sama kedua orang tua kami, Mbah. Kalau Mbah mengizinkan, apakah boleh kami dibuatkan rumah sama Mbah? Maksudnya opo, rumah opo? Itu di situ, Mbah. Di mana? Itu. Yang dimaksud adalah di bawah pohon bambu di dekat rumahnya Mbak Karwasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Kali ini kita kedapatan cerita dari Ibu Salmani. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh ibu kandungnya sendiri di kampungnya dulu. Cerita ini dikisahkan pada tahun 70-an. Ya, mengasuh dua anak gaib yang semakin lama semakin dewasa. Daripada penasaran, langsung aja kita bacain ceritanya. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasang yang seperti kalian dan nikmatilah cerita ini. Mbah Karwasi, ia adalah seorang paranormal, atau bisa dibilang sosok orang yang bisa melihat makhluk gaib di kampungnya. Jadi bisa dibilang ketika ia melihat sesuatu hal yang menyeramkan itu sudah biasa. Malam itu sedang turun hujan, anginnya kencang, disambut oleh guntur yang sangat besar. Mbak Karwasi sedang tidur di malam itu. Ya, malam itu serasa dingin banget. Namun Mbak Karwasi terbangun karena ada sebuah jendela yang terbentur begitu keras dari luar karena goncangan angin yang sangat kencang dari jendela pintu. Terlihatlah ada dua anak kecil yang sedang berteduh di depan pintu. Mbak Karwasi berjalan pelan-pelan menuju pintu utama. Kedua anak kecil itu sedang menunggu di depan rumahnya Mbak Karwasi. Lalu Mbak Karwasi menghampiri kedua anak itu. Usia anak itu kurang lebih 4 tahun. Yang satu perempuan dan satunya lagi adalah laki-laki. Mbak Karwasi menyapa anak itu. Nang, Dok, lagi apa kamu di depan rumahku? Ya, anak itu tersenyum. Mbak, aku kedinginan. Aku nggak punya rumah, Mbak. Aku boleh berteduh di sini. Bu, jangan di luar. Ayo masuk ke dalam rumah, Mbah. Emang orang tua kamu kemana, Dok? Nah, diajaklah sama Simba nih sembari jalan ke dalam rumahnya. Rumahnya Simba ini masih dibilang belum di keramik, masih dalam keadaan tanah. Dan tembok-temboknya masih berbentuk bilik bambu. Anak itu akhirnya kata pada Simba, Orang tuaku membuang aku, Mbah, ketika aku masih di dalam kandungan. Melas tenan kamu, Nduk, Nak. Kami anak yang tidak diinginkan sama kedua orang tua kami, Mbah. Kalau Mbah mengizinkan, apakah boleh kami dibuatkan rumah sama Mbah? maksudnya opo, rumah opo? Itu di situ, Mbah. Di mana? Itu. Yang dimaksud adalah di bawah pohon bambu di dekat rumahnya Mbak Karwasi. Ya, kalau misalkan aku menuruti kemauanmu, sepertinya aku harus mikir-mikir dulu. Nanti aku coba rundingin dulu sama adikku yo.
karena aku belum punya biaya untuk memenuhi semua keinginanmu. Kalau emang ada yang mau ngurus kami, Mbah, kami akan kasih semua kebutuhannya. Ya, kami akan mempermudah segala rezekinya, Mbah. Kami ingin disayang kayak anak-anak lainnya, Mbah. Ya wis, kalian istirahat dulu aja. Besok Mbah rundingin sama adiknya Mbah yo. Keesokan harinya, Mbah Karwasi ini datang ke rumah Mbah Sanduri. Sanduri adalah adiknya Mbah Karwasi. Berundinglah nih Mbah Sanduri ini Mbah Karwasi. Ada apa tuh datang ke rumahku? Jadi gini, aku punya tawaran buat kamu. Apa itu, Mbak? Jadi ada anak dua goib yang minta dibuatkan rumah sama minta diasuh. Cuman kamu kan tahu keadaan ekonomi aku sekarang seperti apa. Panenku lagi hancur, makan pun aku pas-pasan. Apakah kamu bersedia untuk mengurus anak-anak itu? Maksudnya gimana toh, Mbak? Aku nggak paham, Mbak. Iya, itu anak-anak gaib yang diminta diurusin. Cuman nih aku gak bisa. Aku minta bantuan sama kamu deh. Caranya gimana, Mbak? Iya, caranya kamu buat potongan gedebong pisang. Lalu kamu potong ukuran usia anak 4 tahun. Kamu bungkus dengan kain kafan dan dibuatkan seperti pocong pada umumnya. Terus gimana lagi, Mbak? Nanti kamu kubur 2 pocong itu, lalu dibuatkan sebagus mungkin lah makam itu. Oh iya, jangan lupa kamu kasih keramik ya, Dek. Gak usah takut dengan segala kekurangan. Pasti ada aja rezeki yang kamu dapat setelah kamu mengurusi 2 anak itu. Akhirnya Mbah Sanduri ini menyanggupi untuk mengurus 2 anak gaib itu. Ketika semua ritual sudah dilaksanakan, sudah mulai kelihatan tuh kalau adiknya Mbah Karwasi ini sudah mendapatkan kekuatan. Bisa dibilang bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit. Malam itu Mbah Sanduri didatangi di dalam mimpinya. Kedua anak itu berterima kasih sama Mbah Sanduri. Terima kasih ya, Mbah, karena sudah buatkan aku 2 rumah yang sangat bagus. Besok ada tamu ke rumah Mbah ya. Nanti Mbah sembuhkan. Di dalam mimpi itu, Mbah Sanduri bingung apa yang diucapkan kedua anak itu. Bangunlah Mbah Sanduri ini di pagi hari. Tiba-tiba di depan rumah Mbah Sanduri sudah banyak orang yang menunggu untuk minta disembuhkan dari penyakit. Mbah Sanduri bingung, mereka ini siapa? Kok bisa datang ke rumahku? Bahkan aku aja gak tahu harus berbuat apa. Bener aja ketika itu secara tidak sengaja si Mbah Sanduri ini hanya mengusap-ngusap anak yang sedang sakit. Tiba-tiba anak kecil itu menjadi sehat. Dan ada beberapa orang yang kakinya patah tulang. Telah diurut sama Mbah Sanduri, orang itu menjadi sembuh dan bisa jalan. Malam berikutnya Mbah Karwasi didatangi lagi sama kedua anak itu. Katanya ia sudah mau masuk sekolah SD, minta dibelikan baju seragam. Buku sekolah, datanglah adiknya nih, yaitu Mbah Sanduri. Dek, anak-anak itu minta dibelikan baju sama buku, sama minta 1 kamar katanya, Dek, dan sebuah lemari. Kamu sekarang udah bisa ngerasain toh keuntungan dari merawat anak itu? Iya, Mbak, aku sekarang jadi bisa menyembuhkan orang-orang. Ya wis kalau gitu, aku minta tolong ya. Ya wis,
Nanti aku panggil Pak Karisman buatkan satu kamar sama belikan kebutuhan sekolah di pasar ya Mbak. Udah kalau gitu. Malamnya Mbak Sanduri diimpikan kedua anak itu lagi. Terima kasih baju barunya ya Mbah. Aku senang sekali sama baju barunya. Nanti belikan aku baju salinan juga ya Mbah. Singkat cerita, Mbak Sanduri semakin banyak pelanggannya nih untuk disembuhkan dari segala penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh nalar manusia. Hampir rata-rata yang disembuhkan ini adalah anak bayi. Ya, anak bayi ini sering datang. Katanya keluhannya sering diganggu sama makhluk halus. Ada yang tidak berhenti menangis selama 1 hari 1 malam. Dan ada juga yang kesleo. Ada juga yang sudah bertahun-tahun tidak jalan. Ketika diurut sama Mbak Sanduri, ia bisa jalan. Hampir berjalan bertahun-tahun Mbak Sanduri melakukan praktek urutnya dengan lancar dan mengurus kedua anak gaib itu. Ya, anak gaib itu semakin besar. Sekarang beranjak dewasa nih. Mungkin bisa dibilang anak itu sudah sekolah SMP. Singkat cerita, malam itu hujan yang sangat deras, angin yang sangat kencang. Mbak Karwasi datang ke rumah Mbak Sanduri dengan sebuah payung. Dengan napas yang tersengal-sengal, Mbak Karwasi ini menyampaikan pesan kepada Mbak Sanduri. Dek, besok banyak tamu di rumahku. Kamu bantuin aku ya besok. Jangan sampai enggak. Jika anak-anak itu tidak muncul lagi dalam mimpimu, biarlah. Dia berarti sudah ada yang ngurus. Ya. Emang besok ada acara apa sih Mbak? Udah kamu datang aja ke rumahku ya. Besok banyak tamu. Keesokan hari itu pun tiba. Ternyata memang benar banyak tamu di rumahnya Mbak Karwasi. Ternyata tamu itu adalah tamu-tamu orang yang berduka. Ya, Mbak Karwasi meninggal dunia. Suasana duka menyelimuti rumah Mbak Karwasi. Sang adik sangat berduka. Singkat cerita, pada malam hari itu Mbak Sanduri didatangi oleh kedua anak itu dan almarhumah Mbak Karwasi. Dek, sekarang anak-anak ini sudah tenang sama aku. Terima kasih ya kamu sudah ngurus anak ini dengan baik dan memenuhi kebutuhannya. Sekarang Mbak Sanduri udah gak ngurus lagi segala kebutuhan kedua anak itu. Dan Mbak Karwasi juga sudah tenang di alamnya. Nah, itulah cerita dari Ibu Salmani, di mana ibu kandungnya mengurus kedua anak gaib dan mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Percaya atau tidak, wallahu alam, karena semua terjadi di luar akal manusia. Jika kalian punya cerita-cerita menarik yang pastinya bikin bulu kuduk merinding, bisa kalian kirim ke alamat email yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ke teman-teman kalian yang pastinya menyukai horor.